Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan bermuajahah dalam acara ngobrol pendidikan Islam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Pondok Pesantren As-Sufah Al-Jamaah berbawah pimpinan Bapak Kiai Haji Yusuf, di mana beliau ini adalah partner di bidang SMA terbuka juga. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di sini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ucapkan selamat datang Pak Ustadz di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, di mana alhamdulillah mungkin beberapa kali kita sudah bertemu ya. Pak Ustadz sudah ke sini beberapa kali, dan alhamdulillah mungkin di tahun kemarin Pak Ustadz kesini dimulai dari ketika munaqosyah ya, waktu itu pertemuan pertama kita itu ya. Nah selanjutnya ternyata Pak Ustadz tertarik dengan SMA 10, di mana ada program yang memang sangat membantu sekali pesantren As-Sufah ya, yaitu program SMA terbuka. Pada waktu itu yang akhirnya ditariklah santri-santrinya supaya ke SMA 10 ya pada waktu itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita silaturahmi kita masih terjaga, dan mudah-mudahan sampai nanti di yaumil akhir Pak Ustadz kita tetap menjadi sahabat setia ya silaturahmi kita. Baik, alhamdulillah juga mungkin di samping keluarga Pak Ustadz sendiri juga ada santri-santrinya yang datang ke sini, juga ustadz-ustadz yang lainnya ya, yang mungkin nanti akan menjadi inspirasi juga bagi SMA 10 Pak Ustadz, di mana kami juga di sini ada program yang namanya program tahfidz juga di sini. Nanti bagaimana sih tips dan triknya gitu ya untuk anak-anak kami di sini gitu. Kita sharing lah, mirroring ya, gitu. Mirroring antara SMA 10 dengan pesantren As-Sufah. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu mungkin yang hari ini yang menjadi narasumber hari ini. Yang pertama, nama mungkin yang menjadi narasumber kita itu Bapak Hasan Yusuf SPD MPD Al-Hafidz ya. Tempat tanggal lahir Lampung 28 April 1995. Status sudah menikah ya. Satu istri ya Pak Ustadz. Dengan 3 anak. Pendidikan terakhir Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung sebagai tahfiz tahfidz Al-Quran. Kemudian MI Al-Fatah Lampung, MTS Al-Fatah Lampung, kemudian SMA Ar-Rahmah Setauri Batu, dan terakhir Institut Agama Islam Tasikmalaya S1-nya, kemudian dilanjut Institut Agama Islam Darussalam S2-nya ya. Pengalaman kerja sebagai pengajar tahfidz di Pondok Quran Iblis Turuna Bandung, kemudian pengajar tahfidz di Pesantren Nasrul Haq Tasikmalaya, Wakasek Kesiswaan SMA Plus Nasrul Haq, dan Wakil Ketua Bidang Tahfidz Organisasi Mitra Kementerian Agama di Forum Bupati Al-Quran atau FHQ, Ketua NGO Aqsa Working Group Tasikmalaya, kemudian pengurus Forum Pondok Pesantren, dan saat ini menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Sufah Al-Jamaah Tasikmalaya ya, yang berada di Raja Mualah ya tempatnya ya. Kemudian keahlian, Masya Allah ini keahliannya saya tidak punya ini Pak Ustadz. Itu keahlian beliau adalah seorang tahfidz Quran, kemudian tahsin Quran, tadabbur Quran, dan juga motivasi Quran. Kemudian prestasinya juga Masya Allah alhamdulillah selesai 30 juz ya. Kemudian tahsin sanad qiraahnya juga qiraah sab'ah, itu 2 qiraat dan 4 riwayat sebagainya. Itu mungkin sekilas tentang profil dari Pak Ustadz Yusuf ini. Baik Pak Ustadz, mungkin kemarin saya sudah ada kisi-kisi ya sewaktu kita WA gitu. Saya juga pada saat itu siapa nih yang mungkin saya ingin bukan wawancara sih sebetulnya, ingin berbagi pengalaman saja gitu ya Pak Ustadz, berbagi pengalaman
kebetulan kan Pak Ustadz ini adalah pimpinan pondok pesantren, di mana walaupun baru tapi ternyata namanya sudah mulai bergaul gitu ya, di kota dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah nasional juga karena anak-anaknya dari Pak Ustadz ini kan sudah perlombaan setingkat nasional sudah banyak gitu. Dan yang hari ini mungkin dibawa ke sini itu adalah salah satu dari mereka yang memang berprestasi gitu ya. Saya sampai Masya Allah ketika saya lihat profil dari Nona dan juga Raihan gitu ya, kemudian saya baca prestasinya, wow banyak banget ini baru sekian tapi Masya Allah gitu ya, sudah banyak sekali prestasi yang dia torehkan. Dan itu merubah mindset sesuai dengan judul kita kali ini, merubah mindset menjadi aset di era milenial ala santri. Ya. Nah, Pak Ustadz, langsung saja nih ya. Mungkin kalau saya pengen tahu dulu nih, Pak Ustadz itu cara belajar dulu ketika jadi santri itu seperti apa sehingga saat ini tuh Pak Ustadz bisa menelurkan, bisa menorehkan gitu, menelurkan lah generasi milenial itu dengan sosok Pak Ustadz yang santri gitu. Ya seperti apa. Baik, jazakallah khair buat Bu Neneng. Terima kasih juga buat SMA 10 dan para rekan-rekan semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Amma ba'du, sebetulnya begini, kita ini kan ada, ya kalau kita melihat industri kita mungkin sudah naik ke wave ini sih. Tugas santri untuk menjaga negeri ini secara amanah, beban konstitusi itu bertambah. Karena mengikuti zaman, mengikuti digital, mengikuti era, segala macamnya. Lalu kita flashback ke belakang, bagaimana santri dulu? Oh jelas tidak relevan jika itu dijadikan asumsi untuk saat ini. Tetapi bisa dijadikan bahan motivasi dan juga pembelajaran. Karena kalau ada istilah jas merah, jangan sekali lupakan sejarah. Sejarah santri dulu itu dalam menjaga kedaulatan NKRI kita ini luar biasa. Dan bagaimana menjadikan mindset kita selaku santri tetap menjadi jiwa, bahkan menjadi ruh dalam suatu thariqah, suatu jalan mau di pendidikan, jalan mau di dunia hukum, jalan mau di dunia politik, jalan mau di dunia lain. Itu menjadikan kekuatan yang menjadikan sumber hakikatnya santri itu bisa. Nah, ini prolog dulu nih, latar belakang kita, kenapa sih santri itu harus menjadikan tolak ukurnya adalah bagaimana menyelamatkan pendidikan di antara para santri. Saya melihat hari ini bukan saja anak-anak yang diam pesantren itu santri. Mereka yang ada di rumah pun mereka bisa jadi santri. Mereka yang di madrasah mereka itu bisa menjadi santri. Bahkan mereka yang di sekolah itu bisa menjadi santri. Kita lihat program Jawa Barat contohnya dengan Jabar Juara. Jabar religi. Tahun-tahun ini dimulai kembali, kalau tahun sebelumnya karena COVID mungkin ya. Dengan mekanisme smartren misalnya. Itu membuktikan bahwa hakikatnya potensi yang ada pada anak itu bisa menjadi santri. Maka saya melihat bahwa kalau kita melihat bahwa perjuangan para sesepuh kita dulu, kiai kita dulu, alim ulama kita dulu memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau hari ini kita yang mempertahankan dan meningkatkan secara standar kualitasnya. Itu menjadikan esensi bahwa santri itu mampu. Contoh tadi kalau kita bicara prestasi itu mungkin bagian kecil yang dimiliki oleh santri-santri kita yang ada di lingkungan pondok. Tapi ada esensi yang begitu besar. Ketika apa? Ketika santri bisa menyelamatkan moral yang hari ini kita melihat, mohon maaf, kita ada di lingkungan Jawa Barat, ada di lingkungan Tasik, kota santri, ribuan pesantren, ribuan santri. Dan itu yang harus kita jaga hari.
bagaimana peran santri, bagaimana peran alim ulama itu yang kita jaga. Maka dengan milenialnya hari ini santri harusnya upgrade. Kalau nggak upgrade kan bahasa kalau HP gimana Bu? HP dari jadul. Kita kalau di-upgrade ke Android misalnya, wah kayaknya zaman udah entah. Kita lihat contoh dari digital saja, Nokia itu perusahaan mega besar yang ada di dunia. Itu bisa tumbang karena tidak mengupgrade. Apalagi kita yang ada di zona dan juga secara ruh kita masih udah milenial, nggak upgrade, ketinggalan zaman. Itu di antara. Jadi memang kita selaku santri saat itu saya gitu. Ya kalau ditanya tips, banyak tipsnya sebetulnya. Contoh dulu kalau saya di pesantren itu menerapkan sistem apa? Sistem punishment, sistem reward. Jadi kalau santri salah, ya itu dihukum. Kalau santri benar, ya itu dikasih hadiah. Kalau sekarang kan tidak. Saya melihat hari ini, mohon maaf, bukan saja santri, di luar mungkin secara umum pendidikan Islam, kalau yang salah dihukum, tapi kalau dia tidak berprestasi dalam konteks prestasi tanda kutip, ya dianggap ya mohon maaf, anak kita bisa sholat dengan khusyuk, itu prestasi. Anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu prestasi. Kalau prestasi itu hanya diangkat dilihat dari medali dan piala, lalu bagaimana Rasulullah mendakwakan Islam di Mekah dan di Madinah? Berarti tidak berprestasi. Oh, full sangat berprestasi. Lalu tidak mendapat medali ya? Tidak piala. Harus berprestasi. Bagaimana menjaga Islam? Maka perspektif prestasi itu bagaimana kita melihat dari mana? Nilainya, normanya, atau sesuatu? Itu. Ya itu bagian mungkin ya kalau saya melihat dinamika pendidikan Islam kita hari ini di zona milenial, ya sudah saatnya deh anak-anak muda ayo kita bangun gitu. Kalau kita udah ada di Nina bobokkan dengan dunia yang sekarang, kalau orang yang big thing-nya itu bagus, dia punya pemikiran yang besar, dia akan bangun. Karena dia akan tahu bagaimana sih kemaslahatan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Khairunas arba'ukum." Jadi kalau kita mau menjadi orang, ya gimana kita bisa? Kalau kata orang memanusiakan manusia, gimana? Ya bermanfaat di lingkungan masyarakat, gitu. Bermanfaat. Namun sekecil apapun itu. Betul gitu. Dan itu butuh penghargaan. Makanya penghargaan itu betul-betul sangat bisa mengubah ikon diri seseorang ketika dia menyadari bahwa ini adalah prestasi. Dan ketika menyadari ini sebuah hukuman, maka dia harus punishment. Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sabdanya gitu ya, ini hadis sahih. Ketika kalian melihat anakku Fatimah Az-Zahra mencuri, jangan orang lain yang memotong tangannya. Aku sebagai ayahnya memotong tangannya. Itu adalah suatu argumen Rasul membuktikan bahwa ketika sesuatu hal yang salah itu dihukum. Kalau sekarang kan mohon maaf, anak-anak kita sudah dimanjakan. Iya. Sekarang kalau di jewer aja Pak, sekarang langsung dilapor. Bagaimana kami mau mendidik anak? Akhirnya takut kan yang terjadi. Jewer lapor Pak. Iya. Jadi kita ingat. Pendidikan sekarang begitu ya. Akhirnya seperti itu. Ya memang itu sisi lain Bu ya. Sisi lain yang saya menilai di antara pondok yang ini banyak. Dan saya sangat mengagumi pada kiai-kiai kita yang masih mempertahankan sistem salafiyahnya dengan mekanisme pondoknya begitu. Salahnya dihukum gitu. Kalau dia berprestasi ya dikasih reward. Maka itu bagian kalau zaman saya tadi grade up-nya karena mereka kita manusiakan begitu. Dan saya yakin itu menjadikan timbal balik yang baik. Karena di antara adab yang sangat tinggi, Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya bahwa adab yang paling tinggi itu adalah ketika adab seorang guru dia bisa mencintai murid. Maka muridnya
akan takzim kepada guru, akan menghormati kepada guru. Hari ini kenapa banyak murid tidak hormat kepada guru? Karena gurunya tidak mencontoh. Itu kesim. Jadi antara contoh yang tadi. Jadi apa yang kita beri itu yang akan kita terima. Kan sekarang banyak ya. Sekarang saya banyak contoh begini. Saya pengen anak kita, generasi kita itu generasi unggul dan emas. Dengan yang soleh. Pengen Tapi kitanya kita nggak kena nanam, kita nggak kena mupuk, kita nggak kena nyiram. Pengen metik buahnya. Kamu siapa? Kan gitu. berarti kan nggak ada proses ya. Betul. Iya. Apalagi ini di Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2019 tentang pesantren nih Pak Ustadz, disebutkan bahwa kiranya pesantren itu hadir untuk merespon kegelisahan sekaligus menjawab adanya rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pemerintah terhadap pesantren. Di mana kan persepsi masyarakat tuh pada waktu itu mungkin ke santri itu adalah santri itu di peci, di sarung ya banyak, terus berpikiran forward gitu ya. Tapi kan sekarang sudah beda gitu, udah mengalami transformasi pemikiran masyarakat itu. Justru mereka tuh sekarang berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke pesantren, karena dengan di pesantren ternyata tidak hanya ilmu agama yang mereka dapatkan, tapi ilmu pengetahuan umum pun mereka dapatkan. Jadi plus gitu. Kayak contoh lah tuh ya, saya contoh, ini harus bini mas ya. Coba apa boleh ya? Iya boleh. Ini contoh begini. Kan Riau ada ya. Ini sudah saya saja. Dulu ketika kami mendirikan pondok 2 tahun ke belakang, wah masya Allah, itu menjadikan antusias masyarakat luar biasa. Lalu sisi masyarakat mempertanyakan, Ustaz, anak saya ini kan mondok, nanti kira-kira bisa nggak ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih? Terus berani menjawab berarti. Ya gitu. Itu kata bebas dengan masyarakat. Gak mau kita, oh enggak bu, silakan dibicara dengan lain. Itu biasa itu. Nanti kita jawab dengan pelan dan sampaikan. Ketika itu bagaimana regulasinya segala macam, muncullah inisiasi dulu ketika kami silaturahim ke SMA 10 sampai ketemu dengan Bu Neneng, ketemu sama Pak ya nanti dulu sekolah ya dulu. Oh ini mungkin jawaban. Bahkan kita bisa membuktikan bahwa semua jawaban yang dulu kita ucapkan kepada wali santri terjawab. Karena memang ini adalah suatu proses yang masih panjang sebetulnya. Tapi proses itu bisa dinikmati. Di antaranya kemarin ya kita tahu semua. Alhamdulillah ya dari Asubah ya. Dari Asubah kemarin. Baru nanti dari WeChat belum ya Pak? Belum. Insya Allah kita ada pengumuman yang kita tunggu dari jalur 4 lainnya. Itu membuktikan bahwa santri itu mampu mendongkrak pemikiran umum. Bukan saja ciri khas pesantren. Iya. Bukan cuman ya istilahnya bisa cuman ngaji aja, ngurusin agama aja gitu. Kan kalau kita melihat bekas presiden bahkan mengeluarkan regulasinya ya di dalam undang-undang itu khusus tentang pesantren tahun 2020. Itu membuktikan bahwa pemikiran tentang pesantren itu sudah harus go internasional. Bisa mendongkrak dari santri untuk negeri, itu kan keren gitu. Makanya ya wajar lah kalau sekarang Jawa Barat dipimpin oleh santri, ya memang sudah saatnya gitu. Depan ya, garda terdepan. Gitu. Makanya saya tidak menutup kemungkinan jadikan notabene santri itu bukan ketika dia hanya ada di lingkungan pondok pesantren, tapi dimanapun dia berada itu jiwa santri ya. Di Samsu Pak. Jiwa santri masuk surga. Oh, ya. Pengus baru ada di Samsu ya. Masya Allah. Nah, mungkin ada pernyataan mendasar yang terlintas di benak pikiran kita semua. Itu mengapa hanya pesantren yang mampu merespon perubahan yang fundamental. Kalau melihat ya dengan zona sekarang, nah memang banyak pesantren kita tuh pesantren bermasyarakat. Jadi kalau ada berita aktual itu pasti terjawabnya itu bisa secara zahirnya langsung didengar oleh masyarakat. Beda dengan nuansa pendidikan. Karena kalau pesantren itu mohon maaf, dia ada pesantren yang kiainya itu cukup duduk, saya pernah datang semua. Iya. Ada juga yang nunggu dulu baru kayaknya datang.
itu membuktikan bahwa fundamental yang sekarang terbukti dengan asumsi-asumsi diantaranya globalisasi, diantaranya juga dengan modernisasi, digitalisasi, itu membuktikan bahwa santri juga mampu kok gitu menjawab beberapa tantangan itu. Ya contoh saja banyak kok di antara kita, mohon maaf saya melihat berkacamata, bukan berarti mengaku kan, wajar lah ya, karena saya sekarang sudah menjadi warga Jawa Barat juga gitu kan, bahwa santri bisa kok jadi gubernur, tahu sebentar lagi mungkin ya dari santri jadi presiden ya. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau Pak UU dulu ketika dia mengelola pesantrennya, bahkan dari keluarga pesantren jadi santri sampai sekarang menjadi kan naik lagi levelnya saya bilang gitu. Berarti tantangan untuk kita terjawab walaupun belum secara utuh. Ya kalau bahasa Qurannya itu tobatan an tobak. Kalau bahasa Sundanya apa? Step by step gitu. Bahasa susah. Setahap gitu. Setahap. Jadi memang hari ini mungkin Bu kita bisa melihat juga ya gitu bahwa jiwa-jiwa yang hanya luruh di antara santri banyak gitu, dan potensi-potensi itu tuh besar, sebetulnya besar. Cuman rasa-rasanya begitu ya. Rasa-rasanya saya menilai kayaknya kurangnya apresiasi. Kan dulu kita sering ya, mohon maaf dulu saya di TK, saya masih ingat TK saya itu di TK Al-Fatah dulu di Lampung. Nama guru saya itu yang membimbing saya, membekas dalam pikiran saya, ingatan saya, itu namanya Allahyarham Ibu Alwi. Ibu Alwi itu ngajarin dengan saya, Yusuf, kalau minum itu sambil dan tangan. Berarti kalau Yusuf makan dan minumnya duduk sambil tangan enak, nanti ibu kasih hadiah. Padahal hadiahnya permen 1 Bu. Tapi bagi anak berkesan kan, permen 1. Bahkan masih ingat. Tapi kalau disebut lah ya, sampai membekas. Ya Allah ya Karim, ini jarinya Ibu Alwi berikan kepada saya. Moral pendidikan yang sangat hari ini tidak lazim, bahkan banyak ditinggalkan ketika mendidik dengan cara apresiasi. Memberikan sesuatu hal kepada anak walaupun kecil gitu. Kami pun di pondok begitu. Jadi kalau ada musik-musik yang berprestasi gitu, muslim iya kita dikasih, iya walaupun saya kasih cuman kaos gitu kan ya, itu bukan kaos harta ya, kaos gitu, terus ada nama pondok. Intinya begitulah, kita sebisa kami, mas taton kami saja gitu. Tapi kadang-kadang juga kami kalau tahun kemarin jadi, tapi itu baru setahun sekali. Setahun sekali kita kasih nih mas, kita kasih mas murni ke guru-guru kami itu. Jazakallah khair. Malah gini ya. Masih ada yang penting juga itu Mas gitu. Pasti apresiasinya ya Pak. Justru saya tuh sempat bingung juga gitu ya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa ketika kita anak kita atau murid-murid kita berprestasi itu kita kasih apresiasi walaupun mungkin itu secara nilai itu kecil misalkan. Tapi kan cara mengapresiasi kitanya hanya misalnya menghargai lah usaha dia. Tapi ada juga yang bilang sempet gitu ya, ketika saya bilang bahwa ke anak saya misalkan, teteh kalau misalkan teteh istilahnya hafal nih tulis 30 atau misalkan anak malah surat anak nanti bunda pasti misalkan apa gitu ya, dikasih hadiah gitu, kayak misalkan yang dia inginkan misalkan. Tapi ada yang menyalahkan gitu loh, justru Pak Ustadz sekarang itu. Iya, justru gitu. Terus saya bingung gitu. Akhirnya saya cara memotivasi anaknya tuh harus bagaimana gitu. Itu seperti itu. Sekarang saya bingung gitu. Ya memang mungkin perspektif ya. Kalau saya memandang memang saya menilai bahwa ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah sendiri pun memberikan apresiasi terus. Apa apresiasinya? Allah angkat Rasulullah SAW ke langit itu. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, bertemu dengan Nabi yang lain. Itu apresiasi Allah memberikan kepada Rasulullah SAW
ketika Rasul hijrah dan mentaati perintah Allah, Allah angkat ke Sidratul Muntaha dengan Isra dan Mi'raj. Itu membuktikan apresiasi. Padahal apa sih yang dikasih sama Allah? Tapi ketika Allah memberikan itu, membuktikan saya berpikir, oh cara Allah memberikannya, walaupun mengucapkan, memerintahkan, itu apresiasi. Tapi memang mungkin kalau itu dinilai secara psikologis kurang baik, ya walau a'lam gitu. Karena memang penerapannya saya sendiri gitu. Anak bisa berubah semangat ketika dia pesimis. Gak tahu ya kalau yang lain seperti ya. Karena itu kan pandangan. Iya, betul. Terkadang katanya takutnya gini, jadi ketika apa-apa gitu harus diburuhan gitu Pak Ustadz, kalau kata orang Sunda mah gitu. Misalkan berita ini gitu, ya udah diburuhan gitu kan, ada kayak gitu. Takutnya seperti itu katanya. Jadi Ketergantungan. Tuh. Bisa jadi. Nanti kan itu mungkin persepsi. Ya. Setiap orang beda-beda. Nah, Pak Ustadz, gimana nih caranya Pak Ustadz tuh membimbing anak-anaknya ya, biar kan pada berprestasi nih. Bagaimana sih maksudnya caranya gitu, sistem pendidikan yang ada di khususnya di Pondok As-Sufah itu seperti apa? Baik. Jadi memang kalau kami menerapkan sistem pendidikan di Sufah dengan namanya Sufah, ya. Bahwa Sufah ini di antara 7 konsep pendidikan Islam, As-Sufah itu adalah konsep pendidikan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada. Dengan mengajarkan itu, di antara poin yang selalu kami sampaikan adalah ada bagaimana ada seorang santri, seorang anak kepada gurunya, kepada lingkungannya, kepada masyarakat, dan itu selalu kami ingatkan. Gimana sih adabnya? Bagaimana sih caranya tata krama? Mungkin kalau bahasa tata kramanya. Yang kedua, kami menanamkan bahwa anak-anak kami itu ketika sudah beradab, tambah lagi dengan bagaimana mentawadhukan diri, yaitu adalah mengimani apa yang sudah Allah berikan kepada. Maka kami memberikan, jadi kalau ada santri-santri kami yang prestasi A sampai Z gitu ya, itu bonus sebetulnya. Bonus sekali. Kenapa? Hakikatnya mereka lah yang memprestasi, hakikatnya dia dapat Allah itu mewujudkan nilai-nilai yang sudah diajarkan di pondok. Kayak contoh misalnya membaca Al-Quran bisa menjadi juara tahfidz. Loh, kalau gak punya adab, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Maka itu yang kami tanamkan secara dasar. Adapun misal dia agamanya bagus, suaranya merdu, kayak Nonat misalnya. Itu bonus gitu. Bonus dari Allah saking cintanya. Cara Allah menjaga kamu itu sudah beradab sama guru kamu beradab apa sih kita selaku mudaris itu? Apakah mengajar itu sebagai profesi? Apakah mengajar itu sebagai panggilan jiwa? Coba kita buktikan dalam aplikasi kehidupan. Jika itu yang menjadikan tujuan A sampai Z-nya kita menjadi guru atau ustadz atau asatidz atau kiai, saya yakin outputnya pun akan sama. Anak yang soleh pasti akan dididik oleh guru yang besar. Guru yang soleh akan menghasilkan. Maka saya melihat khususnya kami di pesantren Sufah selalu menanamkan itu. Tidak pernah kami membuat suatu aturan yang tidak melandaskan dalam konteks ini keluar dari aturan adab dan keimanan. Karena mereka sebut. Yang ketiga, kami mengajarkan amal. Mungkin ada yang bertanya-tanya tuh waktu itu ada yang kritis, Ustadz, kenapa kok adab iman langsung amal? Gak ada ilmu dulu. Oke, saya jawab. Bahwa orang yang beradab itu, dia sudah memiliki ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tidak ada. Bahkan Imam Al-Ghazali itu mengatakan makanya kenapa adab dulu? Karena orang sudah memiliki ilmu. Kalau dia sudah punya adab begitu, maka urutannya orang yang beradab, beriman, dia harus mengamalkan. Karena berat mengamalkan. Yaumul qiyamah yang ditanya di antara man rabbuka man rasuluka man dinuka man kitabuka adalah apa? Kalau amal kita soleh, maka kita masuk ke surga.
Kan kata Allah begitu kan ya. Washabul yamini mashabul yamin, ashabus shimali mashabus shimal. Kalau dia ada di golongan yang kanan, dia masuk surga gitu. Dia golongan yang kiri, dia masuk neraka. Ada yang abu-abu ya? Ada kecuali SMA bu ada ya. Seragamnya Seragam abu-abu. seragam. Bikin ini Ustaz. Ya. Ada beberapa orang tua yang selalu untuk anaknya tetap sempurna. Misalnya ada itu membentuk anaknya untuk selalu ranking 1. Nah, tapi sempurna yang mereka maksud itu tidak sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai seorang anak untuk menyikapi sifat orang tua tersebut? Jadi bukan curhat kan ya? Saya curhat. Oh curhat nih ya? Oh ada curhat. Oke boleh. Jadi begini, nah terus kalian. Jadi saya menilai, mungkin Bu Nenek juga bisa menjelaskan menambahkan bahwa tabiat kesempurnaan itu adalah milik Allah. Sekali lagi, tabiat kesempurnaan itu adalah milik Allah. Anak itu hanya bisa berproses, dan orang tua itu pun hanya bisa berproses mendidik anaknya. Tadi saya sudah menyampaikan, jangan sampai kita ini nggak pernah nanam, nggak pernah mupuk, nggak pernah nyiram, tapi ingin memetik hasil. Menanam, memupuk, menyirap itu butuh proses yang sangat panjang. Kita lihat pohon kelapa. Pohon kelapa yang kita nikmati sekarang, itu mungkin yang menanam itu buyut kita dulu. Orang yang nggak pernah ketemu dengan kita, berarti begitu proses yang panjang. Tiba-tiba sekarang dinikmati oleh cucunya. Dia petik setiap mau buka sahur. Dia makan bersama teman-temannya ketika teman-temannya keluar. Itu bagian memetik. Tapi lihat hari ini, kalau orang tua masih sering menuntut anak. Saya mohon maaf, perspektif Islam. Sudahkah orang tua belajar kepada anak? Kan anak belajar kepada orang tua. Kadang egois ya gitu. Saya sendirian mohon maaf, dinasihatin sama istri saya bu. Gini, ayah itu ngajarin Abid bisa baca Al-Quran tuh jangan keras-keras dengan nanti Abid jadi mau belajar. Enggak, pokoknya dulu ayah ini belajar. Dulu ayah bisa gini kata gini. Oh gitu ya ayah, iya. Dilihat tuh sama istri saya. Ketika istri saya mengajarkan lembut banget gitu ya, enak. Hasilnya anak saya saudara, Masya Allah. Saya tidak bisa berkata apa-apa gitu. Terus Ahmad sudah mau tamat baru TK. Terus Ahmad sudah mau tamat itu baru TK. Mengimami sholat, bacaan jaharnya kita koreksi. Bacaannya seperti apa? Dia melafalkan. Bagaimana takbiratul ihramnya? Bagaimana sujudnya? Bagaimana rukuknya? Berarti anak saya namanya Abid. Anak pantas ranking 1 untuk dikeluar. Gak apa-apa dia di sebelah ranking 10, 100 enggak. Di hati orang tua itu number 1. Kita kembali kepada diri masing-masing. Kalau orientasi kita akhirat, saya yakin dunia mengikuti. Saya ambil contoh Bu, Khairul Umam yang lulus PTN di Unsil dari Sumatera kemarin. Saya menilai Khairul Umam itu secara tahfidz dia sangat lambat. Sangat lambat Bu. Stagnan, hafalannya itu bertambah tapi tidak banyak. Ketika saya melihat Khairul Umam pakai baju hitam bermain silat juara 1, kan kaget saya. Potensi anak berarti ada, kan kalau cara mandang anak kan berarti itu ya, ada aktornya gitu kan, ada segala macamnya. Saya memandang ini anak yang saya nilai prestasi. Ustaz, mungkin sebelum kita akhiri, ini ada mungkin ucapan terima kasih berupa sertifikat di mana Pak Ustaz pada hari ini sudah bersedia menjadi narasumber pada acara Mufti kita kali ini. Ini sebagai penghargaan kita ya, apresiasi untuk apresiasi